ولا رأي شيخنا وربي رويد الشيخ المسجد بكمزل كما بن جروزل برحمة ورحمة الله أجمعين من أرواح جميع مشايخ وذيب علم مشايخ ولمن والدنا هذه ويكون نبوة وربنا وسكن الله جنود علينا ومن أنزل إلينا ومن حضر مجلسنا والمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلزم في الجنة يرفعون بها سرارا إيمان وربنا بها مرحمة ولادة من ذلك وكرمة وخصوصية في الدنيا والآخرة ولا يجعلنا من حزب الملك محمد ويتوفنا لمن نبي شرنا بسبرة سيدنا تدني ويمسكنا بطريقته صلى الله عليه وسلم المسلمين يقاس الإسلام المسلمين يسر الإسلام المسلمين والإسلام المسلمين زهر الإسلام والإسلام يهدي لا يرجع لنا الأمر بخير الذي بنا فيها وسيها وسلم وسلم في الدنيا والآخرة يتفضل علينا فتوبة المغفرة وتفرق لنا بلدك المغفرة ويكون علينا بالأسماء الزيادة على هذه النية بنية صالحة وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت كل حرف كتب يكتب بعد العبيد ودار الذكر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضي الله عنكم وجميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا فيقول وعزتي وجلالي ما سويت الدنيا عنك لهوانك علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك فيها أو أمسك فيها يريد بذلك وجهي فخذ بيده وهو لك والناس يومئذ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, didatangkan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala meminta maaf kepadanya sebagaimana seseorang minta maaf kepada orang lain di dunia. Nah ini sampai Allah Ta'ala minta maaf, nah, hebatnya orang ini berarti. Nah ujar Allah Ta'ala demi kemuliaanku dan kebesaranku, minta maafnya itu tiadalah aku menyingkirkan dunia darimu karena hinanya engkau atasku. Hanya bahasa kita minta maaf waktu hidup di dunia ikamne ada banyak tuh dari dunia. Jadi kusingkirkan dunia darimu bukan karena engkau hina atasku, tetapi aku singkirkan dunia itu karena sesuatu yang kusiapkan untukmu daripada kemuliaan dan keutamaan. Maka silahkan keluar wahai hambaku kepada saf-saf orang yang ada di padang mahsyar itu. Nah jadi ini banyak mana semua orang terkumpul di padang mahsyar. Nah silahkan wahai hambaku, ujar Allah Ta'ala, lihat di antara sekian banyak orang itu siapa yang pernah memberi makan kepadamu karena aku, atau pernah memberi pakaian kepadamu karena aku, yang ia menghendaki itu cuma ridhaku, maka ambil tangannya, tarik tangannya, maka kuserahkan kepadamu untuk memberi syafaat kepadanya. Dan manusia kala itu, dan sungguh mereka telah dikekang oleh keringat. Nah, ini paluh itu ada yang sampai ke mana? Sampai ke telinga dalamnya. Nah, paluh itulah. Nah lalu ia pun si fakir ini tadi itu di sela-sela saf itu berjalan mencari orang yang pernah berbuat baik lawaninya.
Ia lihat siapa yang pernah memperbuat itu terhadapnya, lalu bila ketemu ditariknya tangannya, kemudian dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Nah, jadi artinya kalau inya ini bisa memasukkan orang yang berbuat baik lawan inya waktu di dunia itu dimasukkannya ke dalam surga, berarti inya ini jaminan masuk surga juga. Tidak mungkin mengantar orang ke surga mencoba bulik lagi misalnya dia kan neraka, itu ada masuk akal enggak itu prosesnya. Nah, tadi itu orang fakir adalah yang disingkirkan Allah daripadanya dunia. Wa qala la yazala maghfiru ma'rifatal fuqara wa takhidhu indahumul ayadiya fa inna lahum daulah. Qalu ya Rasulullah wa ma daulatuhum qala idza kana yaumul qiyamah qila lahum unzuru man at'amakum kasratan aw saqakum syarbatan aw kasakum sauban fakhudhu bi yadihi summa amdu bihi ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengenal orang-orang fakir, berkenalan dan orang fakir. Nah, ini disuruh oleh Nabi. Nah, cuma nafsu kita ini kulir ya kawa itu lawan orang sugi-sugi aja berkenalan ini lah. Ya, lawan orang sugi itu ya banyak. Yang pertama, lawan orang sugi ini tuh umpat-umpat juga. Model yang terkenal itulah. Nah, yang kedua, biasanya orang sugi ini ada juga tetampiasannya sawabnya. Nah, itu memang diharap itulah. Nah, tetapi Nabi kada menyuruh kita banyak berkenalan lawan orang sugih, tapi disuruh Nabi berkenalan lawan orang fakir aja. Dan jadikanlah di sisi mereka itu al-ayati, nah, pemberian-pemberian. Nah, ini untuk menyenangkan mereka, hadiah-hadiah lawan orang fakir, pemberian atau sedekah. Nah, kenapa? Karena bagi orang fakir itu punya daulah itu kekuasaan. Nah, ujar Nabi inilah, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kekuasaannya orang fakir itu? Nah, Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, nanti apabila terjadi hari kiamat, maka dikatakanlah kepada orang-orang fakir, orang miskin inilah, lihatlah kepada orang yang pernah memberi makan kepada kalian meskipun itu cuma sepotong roti, atau orang yang pernah memberi minum kepada kalian meskipun dengan seteguk air, atau orang yang pernah memberi kalian pakaian satu aja pakaian. Nah, maka tariklah tangan orang itu, kemudian teruslah berjalan membawa orang itu ke dalam surga. Nah, itu daulah kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang fakir nanti di hari kiamat. Nah, jadi beruntunglah genana orang-orang yang pernah berbuat baik kepada orang fakir. Karena dicarinya ini hari kiamat nenek. Nah, cuma tentu orang fakirnya ini lah fakir yang beriman, yang taat. Ada orang fakir nih, tapi mendekati kekafiran. Itu ada juga. Gara-gara fakir nih menghalalkan segala cara. Nah, ini kada bagus fakirnya inilah, bukan itu yang dimaksud Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fasami'tu harakatan amami fanazartu baidan bilalun wa nazartu bihalaha baidan fuqara ummati wa auladuhum wa nazartu bi asbaliha baidan bihi minal agniya wan nisa qalil. Faqultu ya Rabbi ma sya'nuhum qala aman nisa ba'adar rabihinnal ahmarani al-dhahabu wal harir wa amal agniya bastagalu bitulil hisab wa tafaqqat tu ashabi balam ara Abdurrahman ibn Auf
summa ja'a ba'da dzalika wa huwa yabghi faqultu ma khalafaka anni qala ya Rasulullah wallahi ma wasaltu ilaika hatta laqitu musyayyibati wa dhanantu anni la araka faqultu lima qala kuntu uhasabu bimali fa anzuru ila hadha wa Abdurrahman fanzur ila hadha wa Abdurrahman sahibus sabiqatil azimah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa minal asyaratil mahsusina bi annahu min ahlil jannah wa huwa minal aghniya alladziina qala bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man qala al malu hakadha hakadha wa ma hadza faqad is tagarra bil ghina ila hadzal had. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku masuk ke dalam surga aja Nabi. Aku dengar ada suara bunyi gerak adalah di depanku. Aku lihat ternyata Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat Nabi yang miskin karena dia adalah sebelumnya budak. Lalu disiksa oleh tuannya gara-gara masuk Islam. Tapi ketika itu Abu Bakar Siddiq lewat. Nah, ujar Abu Bakar Siddiq, sudah budaknya kutukari, ikam ada berhak lagi ini Umayyah lah untuk menyiksanya karena dia kutukari dan kumerdekakan. Nah, cuma Bilal bin Rabah tetap miskin hidupnya lah. Oh, ternyata ketika Nabi masuk surga, aku mendengar ada suara gerak itu yang ternyata adalah Bilal bin Rabah. Ya Nabi. Nah, lalu aku lihat di atasnya, di atas, maka ternyata adalah orang-orang fakir dari umatku dan anak-anak mereka. Lihat di atas surga, ya Nabi, itu adalah orang-orang fakir. Jadi mereka punya kedudukan yang tinggi di surga. Dan aku lihat ke bawah. Artinya surga ini masuk surga juga cuma tingkatan yang di bawah. Yang tahu. Oh, ternyata aku lihat nang masuk surga nang di bawah ini orang-orang nang sugih. Nah, inilah masuk untungnya masuk surga. Ini andaknya tak ke bawah. Wan nisa dan bebinian kalil, sedikit kulihat bebinian. Nah, jadi nang tak banyak di neraka, bebinian ini di surga sedikit. Nah, lalu ujar Nabi, aku katakan wahai Tuhanku, kenapa? Maka bebinian ini sedikit benar di surga. Nah, lalu ada suara menjawab. Adapun bebinian itu jadi sedikit di surga. Kenapa? Karena telah memudaratkan mereka itu dua yang merah. Nah, dua merah itu maksudnya emas dan kain sutra. Nah, jadi bebinian ini jadi sedikit masuk surga. Kenapa? Di dunia sibuk ngurus galang aja, ngurus apa? Bilanya laki ada kawan mau karakan dipamainya laki. Nah, itu bang masalahnya. Nah, lawan pakaian inilah kain sutra artinya nah, itu urusan nang baju aja nang diurus. Ini para hari raya ini 5 per baju. Nah, adapun orang sugih, kenapa masuk surga tak ke bawah, andakannya ini tingkatan di bawah, karena mereka itu sibuk
dengan lawasnya dihisap. Nah, jadi terlambat nang ya kayak ibarat apa nih nang harap-harap nih tadi orang sudah masuknya itu tinggal nang tahu aja. Tapi sauhunya surga ya tetap surga ngarannya lah. Jangan pian membayangkan surga ini benar gak ada di dunia ini ya kan. Surga nang paling itu pun nang paling megah di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, lalu ujar Nabi, ketika itu aku mencari-cari sahabatku. Ternyata aku pada melihat Abdurrahman bin Auf. Di antara sahabatku dalam surga itu katanya terlihat Abdurrahman bin Auf. Kemudian imbah itu hanyar datang sesudah itu. Abdurrahman bin Auf ini terdiri dan Abdurrahman bin Auf ini menangis. Lalu aku berkata, ujar Nabi, apa yang membuat engkau terlambat masuk surga dari aku? Ujar Nabi. Nah, lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah tiadalah aku bisa sampai kepadamu, ini bisa bertemu kepadamu. Nah, sehingga aku menemui hal-hal yang sulit yang andai kata di dunia ini baulah beban, artinya pikiran paning inilah hal-hal sulit ya. Dan aku bahkan mengira bahwa aku tidak akan bisa melihat engkau di surga ini, ujar Abdurrahman bin Auf. Ini saking beratnya rintangan-rintangan yang ditemui Abdurrahman bin Auf. Lalu ujar Nabi, aku katakan kenapa? Maka itu, nah ujar Abdurrahman bin Auf, aku dihisap karena hartaku. Nah, jadi ini terlambat dihisap karena harta. Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat Nabi nang sugih, ya. Nah, jadi lawas benar dihisap, diperiksa. Nah, orang sudah masukkan ke surga. Ini ada apa? Nah, dihisap, diperiksa itu ya mungkin gak kurang lebih lah kayak kita masuk bandara itulah, itu kan barang-barang kita tuh diperiksa, orang ada monitor. Nah, ini kalau ada membawa benda-benda terlarang itu lading silit gitu, ada itu kelihatannya itulah. Nah, kadang-kadang nang membawa gini kada ingat tandakan lading silitnya itu di mana. Nah, dapatnya aja mencari. Nah, makanya ini bilanya belum beres lagi kada diberiakan. Dia membawa tasnya itu lah. Nah, orang sudah masukkan ke dalam pesawat ini aja lambat diperiksa gara-gara bawaan. Untung juga ada tinggalkan orang pesawat, tinggalkan pesawat pas. Nah, jadi ini gara-garanya terlambat karena dihisap. Nah, dihisap hartanya. Nah, maka ujar Imam Ghazali, lah lihatlah kepada inilah, kepada kisah ini, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang selalu tangkas cepat dan punya ketangkasan yang besar bersama Rasulullah SAW. Artinya kada pernah bila disuruh Nabi itu kena-kena itu atau isok aja kada pernah lah. Abdurrahman bin Auf itu bila disuruh Nabi segera dilaksanakannya. Nah, tetapi gara-gara sugih tetap terlambat dia masuk surga. Nah, apalagi mendasar pengulir juga. Dan Abdurrahman bin Auf lah termasuk 10 orang yang dikhususkan bahwa mereka itu adalah penghuni surga. Artinya Abdurrahman bin Auf ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin sudah masuk surga. Dan dia termasuk orang sugih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, illa man qala al-mal hakada wa hakada.
Nah ini kecuali jar Nabi orang sugih nang bagus itu adalah orang yang sugih yang mengatakan bagi hartanya, wah ini sekian untuk anu, sekian untuk anu. Nah itu Abdurrahman bin Auf termasuk orang sugih yang seperti itu, artinya orang sugih yang pemurah. Wa ma'hada, tapi serta itu tadilah fakat istagarra bil ghina ila hadal had. Nah sungguh dia itu dirugikan atau tertipu, dirugikanlah dengan kekayaan sampai batas itu tadi, yaitu meskipun masuk surga juga cuma terlambat daripada sahabat-sahabat yang lain. Nah, apalagi namanya sugihnya pelit lagi lah misalnya. Nah, ini kemudian harta itu didapat sembarangan, halal haram sikapnya juga. Nah ini kemungkinan besar masuk surga pun kada. Kalau Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sugih, kemudian Utsman bin Affan itu pun sahabat yang sugih. Tapi kalau dihitung-hitung lah infaknya fisabilillah itu kada masuk akal. Mungkin orang sekarang ini ada orang yang mampu berinfak bersedekah seperti itu. Jadi sekali bersedekah Abdurrahman bin Auf ini kalau dinilai sekarang itulah ratusan miliar. Kalau dinilai sekarang itu sekali, bukan cuma sekali, itulah itu sering kali. Pokoknya bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah meminta kepada umat Islam untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu selalu orang-orang yang segera dengan jumlah banyak hartanya itu diinfakkan fisabilillah. Bahari duit itu dinar. Nah dinar itu ada Abdurrahman bin Auf ini sekali infak itu sampai 100.000 dinar. 1.000 dinar itu 4 kilo emas, 100 berarti 400 kilo emas. Nah, berapa harga emasnya ini? Kan kalau nya ganap 1.000.000 segramnya itu berarti 1 kilo itu 1 miliar. Mungkin hanya larang ini emas. Setengah 2 juta lebih, ada pokoknya. Tapi tahu aja kira-kira lebih setengah 2 juta. Harga emas adalah. Nah berarti kalau sekilo itu kalau tengah 2 juta, tengah 2 miliar lah. Sekilo emas itu. Kan sekilo itu 1.000 gram ya lah. Hanya 1 juta. 1 juta kali 1.000 juta ya 1 miliar lah. Namanya tengah 2 berarti tengah 2 miliar. Dalam sekilo ini 400 kilo. Namanya bos batu bara ini dipikirin sampai segitu. Dan itu rancak banar lah, ada nang sekali 2 kali aja ini rancak banar. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin fakirin falam yara lahu syai'an wa qala law qusima nuru hadza ala ahli al-ardi lawasi'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah seorang laki-laki yang fakir. Lalu Nabi tidak melihat baginya itu sesuatu, biar kita ada bisian napa-napa menyurungi Nabi banyu dingin yang gede.
saking fakirnya orang itu. Nah lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, jikalau seandainya dibagi-bagi cahaya orang ini kepada semua penghuni bumi, niscaya cukup. Ini satu orang fakir ini, nah cahayanya, nah cuma ini pandangan Nabi ini pandangan kasyaf lah. Kadang-kadang kita nang Jawa ini melihat orang fakir ini karena abu panas saja bisa hirang macam-macam ya lah. Nah tapi Nabi pandangannya beda. Nabi melihat nur cahaya pada seorang fakir itu sangat besar sekali, sehingga andai kata cahaya ampuninya seorangannya dibagi ke seluruh penduduk bumi ini cukup jalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi muluki ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah, qala kullu dhahibin muntasibin akbara asy'asadi timraini la yubahu lahu wa la aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ujar Nabi, perhatian, maukah kalian aku beritahu dengan raja-raja daripada penghuni surga? Ini yang jadi raja dalam surga kena ini hendaklah tahu. Lalu para sahabat menjawab, tinggi wahai Rasulullah. Nah maka Nabi menjawab, nang jadi raja di surga itu adalah setiap orang yang masuk surga tapi di dunia dia lemah. Nah lemah ini ya dalam artian pengarannya macam-macam lah, bisa ekonominya yang lemah, artinya dia orang fakir, muntasibin tapi dia hidup menjaga kesederhanaan. Nah jadi maksudnya fakir yang menjaga kesederhanaan itu adalah orang yang fakir yang menyembunyikan kefakirannya lewat gaya hidupnya yang sederhana, artinya kada ditunjukkan kefakirannya. Al-bara, nah tetapi kalau di Arab ini biasa orang berdebu pakaiannya, yang ada kegantiannya lagi lah, nah, itu aja jadi berdebu. Asy'asa, rambutnya pun kusut. Di Timra ini dia mempunyai pakaian 2 lembar aja. Nah ini 2 lembar itu maksudnya ya pakaian bagian bawah bagian atas gitu kan, seistel bahasa kita inilah. Itu pakaian di awak aja yang ia tidak diperdulikan orang di dunia. Jadi di dunia ini orang kata pemihirani ada ya, ada kadadainya itu kadada permasalahan bagi orang, artinya bukan orang penting di dunia. Tetapi orang semacam ini jikalau dia meminta kepada Allah, bersumpah kepada Allah, niscaya permintaannya itu dikabulkan Allah Ta'ala. Nah cuma dalam riwayat lain, andai kata dia minta dunia kada diberi Allah Ta'ala, tapi andai katanya minta surga, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya. Nah, artinya memang ini orang dikhususkan Allah di dunia ini hidupnya sakit gitu lah. Ya, tapi kalau urusan dunia kata tapi mau kabul. Nah, tetapi bila untuk dirinya lah, tapi orang yang semacam ini mendoakan orang harap benar sugih ya kan, sugih orang tetapi inya belum minta sugih ada mau kabul. Nah tetapi meminta urusan akhirat lah, nah ini cepat benar Allah Ta'ala mengabulkannya. Nah orang semacam inilah gambaran yang akan menjadi raja di dalam surga. Maksudnya raja ini adalah orang yang paling diistimewakan Allah Ta'ala di dalam surga. Wa qara Imran ibn Husain, kanat li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilatun wajahun. Faqala ya Imran, innalaka indana manzilatan wajahan bahalaka fi hiyadati Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu na'am bi abi ummi ya Rasulullah, faqama wa qumtu ma'ahu hatta
waqafa bi babi Fatimah fa qara'a al-bab wa qala assalamu alayki ya adkhulu fa qalat udkhul ya Rasulullah qala wa anna wa ma'i qalat wa man ma'aka ya Rasulullah qala Imran fa qalat Fatimah walladhi ba'athaka bil haqq nabiyyan ma alayya illa abaha qala isna'i biha hakadha wa hakadha wa asyara biyadi wa qalat hadha jasadi kaz wa raituhu wa kaifa birasi fa alqa ilaiha malakatan kanat alaihi khaligatan wa qala syuddi biha ala ra'siki summa adinat lahu fadakhala fa qala assalamu alaikum ya binata kaifa asbahti qalat asbahtu wallahi waji'atan wa zani wajihan ala ma bi inni lastu aqdiru ala ta'amin akluhu faqat adarra bi al-juhu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la tajjahi ya binata fa wallahi ma zuqtu ta'aman mundu salasin wa inni la akramu ala Allahi minki walau sa'altu rabbi la at'amani walakin ni asartul akhirata ala dunya summa daraba bi yadihi ala mankibiha. Dan berkata Imran bin Husain, nah kita kalau menyebut nama Imran bin Husain atau mendengar orang menyebut nama Imran bin Husain, nah dianjurkan kita berdoa. Nah kenapa doa dikabulkan? Nah ketika menyebut atau mendengar nama Imran bin Husain itu disebut. Ini salah seorang sahabat Nabi, nah yang setiap hari dihilangi malaikat. Nah kenapa? Karena kesabarannya menyandang penyakit apa? Ambien, keluar apa itu? Keluar jubur kan? Nah jadi Imran bin Husain ini penyakitnya itulah, tapi dia sabar. Nah ini padahal ini berdarahan keluar darah terus, sabar. Lalu malaikat menghilangi tiap hari. Nah satu ketika inya bertemu Nabi, lalu minta doakan lo Nabi supaya penyakitnya disembuhkan. Nah ujar Nabi, sudah dipikirkan dah, hanya ada menyasal kok kena. Ada, wahai Rasulullah, tolong doakan aja lo ini supaya sembuh. Doakan Nabi sembuh, tapi ternyata hampir malaikat menghilangi, mbahnya sembuh tadi. Tidak ada lagi malaikat datang, mumpah ini menyasal, bulikakannya lagi penyakit, bulikakan datang lagi malaikat. Nah untung bawa adalah nyakanya meraju malaikatnya. Nah dia terus dalam hidupnya menyandang penyakit itu lah. Nah, jadi petanayan aja bilanya duduk di bawahnya lawan apa titikan darah itulah, ini parah benar ambiennya. Nah tapi dia luar biasa. Nah sampai mengajar Nabi, bila orang menyebut nama Imran bin Husain atau mendengar nama Imran bin Husain disebut kemudian dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah cuma ini Imran bin Husain berkisah, nah ujar Imran bin Husain, aku ini mempunyai kedudukan dan pangkat di sisi Rasulullah SAW. Artinya aku ini ada kedudukan, pangkat itu maksudnya orang yang sangat dihormati Nabi. Nah gimana itu tadi lah Nabi menghormati itu tadi. Nah, itu diantara penyebabnya karena Imran bin Husain ini orang yang sangat sabar terhadap penyakit. Lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, wahai Imran, sesungguhnya bagimu di sisi kami ada kedudukan dan pangkat, artinya engkau kami hormati. Nah apakah engkau mau menghilangi anakku Fatimah binti Rasulullah SAW?
Yang aku hendak ke sana ajar Nabi, iki hendak umpat kah? Nah, dibawain Nabi melangi Fatimah. Nah, rumah Nabi dan rumah Fatimah inilah di Madinah itu yang kurang lebih 200 atau 300 meter. Belum mengira-ngira aja banglah karena makam Nabi itu kan rumah Nabi dulu. Nah, kemudian ada Masjid Ali. Sekarang itu ada di Madinah itu Masjid Ali. Nah, disitulah rumah Sayyidina Ali. Nah, Ali ini kan lakinya Sayyidah Fatimah. Berarti Sayyidah Fatimah pun di situ rumahnya. Jadi jaraknya itu yang kurang lebih 300 meter. Kira-kira. Nah, jadi Nabi menawari Imran bin Husain ini hendak umpat aku aja Nabi melangnya anakku Fatimah. Nah, lalu ujar Imran bin Husain, inggih demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, nah ulun bujur-bujur hendak umpat. Nah, karena jarang-jarang orang dibawain Nabi lah, karena Sayyidah Fatimah ini lah orang yang sangat menjaga sekali auratnya, kada sembarangan orang bisa bertemu adalah. Nah, Sidin rancak di rumah aja kada keluar rumah. Nah, ini kesempatan diberi Nabi. Lalu ujar Imran bin Husain, Nabi berdiri, aku pun berdiri bersama Nabi, sehingga Nabi akhirnya sampai di depan pintu rumah Fatimah. Nabi pun mengetuk pintu dan Nabi mengatakan, Assalamualaikum. Adhulu, salam atasmu, apakah aku boleh masuk? Wah, inilah adabnya. Padahal ini anak Nabi ya, tetap Nabi minta izin hendak masuk. Kata kita ini mari salam pada langsung aja masuk. Pas orang perhatian selalu handap di dalam gara-gara seorang nyelonong aja, nah itu salah adabnya lah. Nah, meskipun anak sendiri atau orang tua sendiri, ya dikatuklah uangnya, beri salam, minta izin masuk. Nah, cuma kalau kita paham langsung aja nang di dalam masuk, gitu. Berarti izin apa tidak? Nah, lalu ada sahutan dari dalam. Ujar Nabi, salam atasmu, apakah aku boleh masuk? Ujar Sayyidah Fatimah, udkhul ya Rasulullah, silahkan masuk wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda lagi, nang boleh masuk nih aku lawan orang yang bersama aku kah? Nah, kan miringi Nabi ini ada Imran bin Husain, ya. Nah, bahasanya boleh juga masuk kawan gue nih. Lalu ujar Fatimah, siapa yang menyertaimu wahai Rasulullah? Kalau Nabi bersabda, Imran, ujar Nabi. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran sebagai seorang nabi, tidak ada atas badanku ini kecuali aba'ah. Aba'ah itu pakaian jubah, tapi biasanya di dalamnya ada lapisan gamis macam-macam. Bebinian Arab itu lah, ada nang jubah kelewarnya itu lah. Nah, ada Fatimah ini nang ituannya besi nang di dalamnya kada ada. Nah, jadi minta maaf kayak apa nenek wahai Rasulullah, ulun ini ya kan pakaian cuma satu aja selapis saja. Lalu ujar Nabi, perbuatlah dengan pakaian nikam aba'ah selapis itu kayak ini. Nah, jadi Nabi melajari kayak ini caranya supaya tertutup, itulah. Nah, wa asyara biadih, Nabi mengisyaratkan lawan tangannya. Lalu ujar Fatimah, ini badan ulun, ya kan? Sungguh telah ulun tutupi. Bisa lawan pakaian ini awak. Bagaimana kepala? Nah, ini kada cukup ke kepala. Kalau menutupi awak saja, kepala kada ada tertutup. Kayak apa? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melemparkan kepada Fatimah ini sehelai kain.
yang dibawa sidin kain ini sudah lusuh, sudah buruk juga ujar kita. Lalu ujar Nabi, ikatlah dengan kain itu di kepala. Nah sudah tertutup, berarti auratnya sudahlah. Nah kemudian Fatimah pun mengizinkan Nabi masuk, ya kah, bersama dengan Imran bin Husain. Nabi pun masuk. Lalu Nabi mengucapkan, Assalamualaikum ya ibnata, salam atas kalian wahai anakku, kaifa asbahti, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Qalat, ujar Fatimah, asbahtu wallahi waji'atan, ya kan, pagi ini ulun demi Allah dalam keadaan sakit. Nah sakit ini waji'ah ini lah, pada mesti sakit, ada penyakit, sakit karena lapar itu sakit juga. Ya, pokoknya ada apa? Ada masalah lah. Wazanani wajan alamabi, dan tambahannya lagi sakitnya yang ini, ujar Fatimah. Nih aku sudah sakit uyuh, tambah lagi ulun kada sanggup menukar makanan nang di gasan dimakan. Sungguh aku sekarang merasakan mudarat karena lapar. Lalu Rasulullah SAW pun menangis. Dan Nabi bersabda, ujar Nabi, jangan engkau berkeluh kesah wahai anakku. Demi Allah aku pun belum merasai makanan semenjak 3 hari yang lalu. Nah jadi artinya Nabi ini kak lapar juga lah. Dan bahasanya lah, bahasa Nabi, bahasa orang Arab tuh bila kada makan tuh dasar kada makan apa-apa. Ada kita nih, aku seharian hari ini kada makan, semua orang pina gagah aja, lapat 10 biji ya. Nah jadi lapat tuh dianggapnya kada makan. Ada bahasa Nabi ini bilanya kada makan tuh dasar kada ada sama sekali nang dimakan. Nah sehingga sebiji korma pun kada ada. 3 hari itu ajar Nabi, aku ada makan. Dan sesungguhnya ujar Nabi, aku lebih mulia atas Allah ketimbang engkau wahai anak. Nah artinya kenapa? Nah, orang paling mulia pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan kelaparan. Itu tidak masalah lah. Artinya lapar itu tidak menunjukkan kehinaan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Karena orang yang paling mulia pun ternyata pada dapat makanan juga. Nah sebenarnya ujar Nabi, jikalau seandainya aku meminta kepada Tuhanku makanan, niscaya Allah berikan kepadaku. Tetapi aku, ujar Nabi, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Jadi doa-doa itu lebih utamakan urusan akhirat saja. Nah sehingga 3 hari lapar ini kada sempat juga minta roti, minta apa misalnya. Nah kenapa Nabi disibukkan dengan meminta hal-hal untuk akhirat. Nah kemudian Nabi pun yang kan memukul dengan tangannya ke pundak putrinya Fatimah, menapuk pundak dan bahu daripada Siti Fatimah. Wa qala laha, dan Nabi bersabda kepada Fatimah, absyiri fa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Nah ujar Nabi, bergembiralah wahai putriku, demi Allah sungguh engkau akan menjadi penghulu kaum perempuan yang menjadi penghuni sorga. Artinya di sorga kena. Nah ini penghulu dari 6 bagian bebinian itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Qalat, lalu ujar Fatimah, aina Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Namun ulun jadi penghulunya kaum perempuan di sorga, lalu di mana kedudukan Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa? Ini kan orang-orang hebat juga binian ini di mana? Qala Asiyatu sayyidatu nisa'i alamiha wa Maryam sayyidatu nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alamiki. Inna kunna bi buyutin min qasbin la ada fiha wa la sahaba wa la nasab. Nah ujar Nabi menjawab, Asiyah itu penghulu perempuan kaumnya juga.
Nah, ini Maryam pun penghulu kaum perempuan di alamnya juga, maksudnya kaumnya. Dan engkau wahai putriku adalah penghulu perempuan di kaum engkau pula. Nah, artinya nang kaum tuh nang di zamannya itulah. Nah, sesungguhnya kalian semua itu akan berada di rumah-rumah yang dibikin daripada qasab. Qasab itu sejenis sesuatu yang ada bukunya nang kayak paring, itu qasab ngarannya. Nah, makanya paman birin tuh ada udah dari paring itu lihat turun di mana itu menjadi baru. Nah, gimana di surga lain pun paringnya ini lah. Lah ada pihak yang tidak ada gangguan di dalamnya. Nah, jadi rumah yang pada terganggu suara apa atau apa kada yang mengganggu, wala sahab wala nasab, dan di dalamnya tidak ada pula suara-suara gaduh, wala nasab, dan kepayahan dalam surga itu kada ada. Jadi kada ada uyuh lagi. Kalau di dunia ini kadang-kadang sugih tapi uyuh juga. Jadi bos batu bara tatap aja. Kalau kalahannya sana panas juga. Banyak orang dapat duit. Cuma uyuh juga. Nah, ini surga kada ada itu. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada putrinya Fatimah, "Iknai bibni ammiki fa wallahi la tazawwatuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah." Nah, kemudian Nabi bersabda kepada Fatimah, ujar Nabi, "Cukuplah engkau dengan laki suami anak dari paman." Nah, ini maksudnya Sayyidina Ali, ya. Demi Allah, sungguh engkau wahai Fatimah kukawinkan dengan Ali, itu adalah penghulu di dunia dan akan menjadi penghulu di akhirat, karena pemimpin di dunia dan pemimpin akhirat, Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini orang miskin. Nah, jadi sahabat Nabi 4 itu yang paling miskin adalah Sayyidina Ali. Yang paling sugih Utsman. Di antara bangpat itu lah, nah, tapi yang paling miskin Sayyidina Ali. Nya di riwayat lain Sayyidah Fatimah ini ialah mengadu kepada Nabi. Nah, ujar Fatimah, wahai Rasulullah, kayak apa ulun ni uyuh benar begawian mengerjakan pekerjaan rumah seorang. Kenapa? Karena Ali itu laki ulun ini kadada mampu membayar pembantu, kesan membantu ulun ini nah. Tidak ada, jadi menggawi kauyuhan. Artinya memang Ali ini orang miskin gitu kan, gak ada kawa menyewa orang pembantu. Nah, ujar Nabi, sabar aja, karena laki ikam tuh meskipun dia seorang miskin tapi dia pemimpin dunia dan pemimpin di akhirat. Nah, jadi Nabi tidak mengajarkan istilah orang ini ada duit abang disayang, ada duit abang ditendang. Nah, itu kan menjaga orang lebih lah ya. Nah, ada kita ini bahan lah, nang anaknya sabar, laki yang ada duit, nang kuitannya, nang campur tangan. Itu jarang aku tinggal akan aja bawa belaki basah, ya pintar banget nang kuitannya ini juga melajari anak. Nah, kemudian waruya an aliyin karamallahu wajhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadan nasu fuqara'ahum wa azharu imarat dunya wa takalabu ala jam'i darahim ramahullahu bi arba'i kisal bil qahti minaz zaman wal jawri minas sultan wal khiyanati min ulatil ahkam wa syaukati minal a'da. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang membenci orang-orang fakir,
Jadi orang ini banyak benci lawan orang fakir, dan mereka menzahirkan, menampakkan membangun dunia aja. Jadi nang di apa diurus nih dunia aja, rumah baharatan, sementara kuburan cak apa nih gasan berkubur tuh lebih isi. Nah, ini bahaya orang ini lah. Nah, Nabi itu menyuruh mempersiapkan kuburan. Jadi ya'muruna diyar, wa yansawna kubur. Mereka itu cuma membangun rumah tempat tinggal di dunia, tapi mereka melupakan kuburan. Nah, makanya wali-wali Allah Ta'ala itu biasa kuburan itu disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan mereka kadang-kadang tanahnya kering di tanah pegunungan itu. Nah, mereka seringkali masuk ke kuburan yang sudah digali itu lah waktu hidupnya. Nah, kena guring apa merenung di dalam kuburan itu. Ini kematian kena. Nah, cuman wadah kita ini kada kalah bang lah. Nah, itu penyalam di dalam kuburan. Wa takallabu ala jamil darahim, dan mereka berebut rakus ini berebut atas menghimpunkan duit, maka Allah Ta'ala akan melempar mereka. Maksudnya Allah akan menurunkan bala ujian kepada mereka 4 macam. Yang pertama, diuji dengan kegagalan panen minaz zaman, waktu ke waktu. Ini rancak benar sudah kita nih, rusak bani. Yalah, bunyinya tahun ini binaya lagi jarak. Ulun ini ada bunga aja, penglang tapi tahu aja cuma dengar kabar itu. Nah, jadi perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Kita pada menuduh siapa-siapa, gitulah, masing-masing aja. Karena itu pasti ada dosa kesalahan yang dilakukan oleh orang di antara kita, atau mungkin bisa juga semua anak menggawe, atau paling tidak sebahagia. Nah, jadi kita jangan menuduh si A gitu lah. Nah, masing-masingnya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu gara-garanya tadilah membenci orang fakir, salah satu dosanya. Dan yang kedua, urusan dunia aja, bangunan keduniaan aja yang diperhatikan. Nah, kemudian berlomba-lomba adalah mengumpulkan duit. Jadi yang pertama, dikirim Allah Ta'ala bala itu kegagalan panen. Ini pasti ini ada yang mengartikan kemarau lah, cuma dalam penjelasan ulama kadang mesti kemarau. Kadang-kadang justru gagal panen ini gara-gara ada kemaraunya tahun ini ya. Kemarau itu ada penting, yang penting banihnya banyak gitu kan. Nah, ini masalahnya banihnya nih. Tapi ada yang kedua, wal jawri minas sultan. Allah Ta'ala akan mengirim bala berupa kezaliman dari penguasa. Jadi penguasa ini zalim jadinya lah, gara-gara itu tadi. Nah, yang ketiga, wal khiyanati min wulatil ahkam, khianat daripada pemangku hukum. Jadi para hakim yang menentukan hukum itulah khianat. Jadi kada lagi yang dibenarkan dalam perkara itu orang yang memang benar, tapi siapa nang wani memberinya duit, nah itu nang bujur, nang manang dalam perkara. Nah, maka ada macam-macam lah istilah lah. Hukum nih tumpul ke atas, landap ke bawah ya kayak apa maksudnya itu teh. Cuma paham aja bang lah. Artinya bila nang pinapadahi karena kasus hukum nih damai aja, tapi bila nang di bawah ini
maling ayam mungkin bahwa sebenarnya masuk penjara sekian miliar triliun korupsi ini bina santai-santai aja. Wasyauka minal ada. Nah kemudian yang keempat ujian balanya Allah Ta'ala memberikan kekuatan terhadap musuh untuk mengalahkan Islam. Nah jadi umat Islam ini menjadi lemah, musuh kelihatan kuat, adalah itu gara-gara membenci orang kafir itu. Masih itu aja dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlasan. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan dalam surga bighairi hisab. Bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan apa dia yang selesai dengan selawat ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى رسولك من ولا نسبك على العلم وبين شرك وبجميع الأقوام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك الظالمين إنك أنت السميع العليم وتب إلينا إنك أنت التواب الرحيم الذي الحمد لله